Mending flagship tahun lalu atau flagship terjangkau tahun ini? Secara performance mana yang lebih baik? Yang ada naga atau enggak? Terus baterainya awetan mana? Dan terakhir, kameranya bakal beda jauh nggak sih? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya bantu gua buat like video ini ya. Thank you. Serupa tapi tak sama, mungkin itu kata-kata yang tepat antara kedua HP ini. Terlepas dari ukuran yang beda tinggi hampir 2 cm dan lebar setengah sentian, ada dua hal utama yang ngebedain di sini ya. Pertama dari sisi tekstur back, S23 matte finish dan S24 FE glossy ya. Tapi glossy-nya itu dia tetap minim sidik jari, jadi tetap kelihatan bersih. Kedua dari sisi frame, di S24 FE ini dia flat, terus matte finish juga dan sikunya dibikin lebih tumpul, yang bikin feel genggamnya sedikit lebih enak. Buat gua, ketiga perbedaan frame di S24 FE itu sesuatu yang positif sih. Selebihnya ada beberapa hal kecil kayak flashnya agak turunan di S24 FE, terus ring kamera modulnya dibikin lebih tebal, biar selaras sama Flip atau Fold series 6-nya. Speaker bawah yang sekarang segaris doang dan SIM tray-nya ada di atas. Dan kalau disimpulin, secara ukuran jelas lebih enak yang compact ya buat digenggam. Tapi ada yang dikorbankan juga, nanti kita bahas ini lebih lanjut. Sedangkan desain back 11-12, gue lebih demen matte finish di S23, tapi bedanya cukup tipis sama S24 FE, karena glossy-nya dia itu yang minim sidik jari. Terus buat frame S24 FE bener-bener selera gue banget sih, matte finish, flat, dan sikunya cukup tumpul. Dan iya, gue juga tahu kebanyakan dari kita semua bakal pakai case. Jadi kalau dirasa nggak penting bisa skip alasan-alasan tadi. Paling enggak, gue tetap kasih gambaran gimana desain dan feel HP ini tanpa case. Sebelum ngomongin layar, gue mau update dikit kondisi S23 gue ini yang bagian framenya ada ngelupas dan layarnya kayak ada bercak air gitu. Mungkin ini emang guanya yang simpannya sembarangan ya, sempat pinjemin ke temen juga, jadi mungkin ada kena air atau ketindihan gimana kurang tahu juga tuh. Dan kita lanjut sekarang ngomongin perbedaannya, dimana kedua HP ini punya spesifikasi yang mirip-mirip. Sama-sama Full HD+, 120Hz dan peak brightness-nya nggak jauh beda, terpaut 150 nits saja. Paling yang bener-bener ke-notice itu ya bezelnya, berasa lebih tebel di S24 FE untuk sisi-sisinya. Apalagi buat dagu juga berasa cukup tebel ya kalau di-compare. Terus buat buletan item selfie-nya juga lebih gede di S24 FE ya, mungkin biar lebih proporsional. Terakhir buat ukuran jelas, S24 FE lebih gede di 6,7 inch, layaknya HP-HP zaman now, dan S23 di 6,1. Ukuran layar tentunya berpengaruh nih sama pengalaman pakai HP-nya. Kayak yang gue bilang tadi, digenggam jauh lebih enak. Buat dipakai satu tangan masih nyaman, misalnya buat menjangkau bagian tertentu atau ngetik. Tapi sebenarnya apa aja yang dikorbanin? Yang pertama jelas, saat nonton nggak sepuas nonton di layar gede. Terus saat browsing pun, informasi yang ditampilin bakal terbatas ya. Kalau mau ketik 2 jari juga mesti dibiasain karena nggak selega di layar gede. Sama biasanya layar kecil itu punya kapasitas baterai yang lebih kecil juga, jadi daya tahannya bakal lebih pendek. Cuma sejauh apa kalau dibanding sama S24 FE dari sisi konsumsi baterai? Habis ini ya, sabar. Jadi gimana guys? Kalian tim HP compact atau yang berlayar gede? Oke, lanjut kita tes performance dan ketahanan baterai di kedua HP ini. Gue udah siapin kedua HP-nya dengan baterai yang sama-sama di 100%, settingan sama, dan update software-nya udah paling baru. Kita mulai dari tes benchmark yang selisihnya nggak jauh juga sih, sekitar 100 ribuan lebih tinggi di S24 FE. Terus buat Geekbench untuk single core-nya lebih gede tipis di S23 ya, tapi multi core-nya lumayan tuh, selisih hampir 900 poin. Dan terakhir 3D Mark Stress Test, dimana secara skor beda tipis aja, dan stabilisasinya selisih 5% lebih tinggi di S24 FE. Dari ketiga tes tadi, konsumsi baterainya sama ya, sama-sama di 81%, dengan suhu selisih plus minus 1 derajat. Habis itu kita ke tes yang lebih manusiawi, yaitu nonton YouTube sama recording 4K video selama masing-masing 30 menit. Dan hasilnya, kedua HP ini punya suhu yang mirip dengan konsumsi baterai yang sama. Dan next, tes download barengan yang hasilnya S23 kelar duluan ya. Dan gak lama, sekitar 4 detik S24 kelar juga. Terus biar lebih valid nih, gue coba download sekali lagi. Tapi kali ini S24 FE-nya jalan duluan. Dan 3 detik setelahnya baru disusul S23. Dan hasilnya, S24 FE kelar lebih dulu tuh. Jadi karena selisihnya tipis-tipis aja, kedua HP ini gue bisa bilang sih punya kecepatan download yang mirip. Lanjut dari file yang gue download tadi, sekitar 1 gigaan, gue pakai buat tes rendering di KineMaster, yang editannya gue kasih scale dan 1 filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang gue mentokin, dan outputnya hampir 2 GB.
Hasilnya, S24 FE lebih cepat kelar rendering ya, sekitar 25 detik lebih cepat dibanding S23. Dengan suhu yang lebih tinggi di S24 FE nih. Dan buat pengurangan baterai cukup menakjubkan sih, karena dari serangkaian tes tadi, sama-sama berkurang 34% dengan hasil akhir baterai di 66. Padahal dari sisi kapasitas, S24 FE itu 4700 dan S23 3900 mAh. Dan satu lagi yang perlu diingat, kalau S23 gua ini bukan baru ya, dan pastinya ada penurunan daya tahan. Walaupun gua rasa bedanya juga nggak bakal jomplang juga. Dan next, gimana buat ngegame? Kayak biasa, Genshin Impact highest 60 fps selama 20 menit, dengan pengurangan baterai sama-sama di 14%. Buat pengalaman mainnya bisa terbilang baik ya, dengan FPS rata-rata di 24 FE itu lebih tinggi di 51,8. Sedangkan S23 sedikit lebih rendah di 49,2. Untuk suhunya sama-sama tinggi, tapi S23 sedikit lebih panas di 45,3. Overall, dari tes-tes tadi, bisa gue bilang performa S24 FE ini lebih baik. Walaupun nggak terlalu jauh juga sih, dengan suhu dan baterai yang mirip. Tapi ada kemungkinan S23 bakal sedikit lebih baik kalau kita tes di HP baru. Dan supaya gue bisa terus beli HP baru dan bikin video kayak gini terus buat kalian, boleh bantuin gue dengan subscribe channel ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Secara spek kamera sebenarnya kedua HP ini sama-sama mirip ya. Sama-sama punya 50 megapiksel main, terus 12 megapiksel ultra wide. Tapi untuk telefotonya dia beda 2 megapiksel ya, yaitu 8 megapiksel di S24 FE dan 10 di S23. Sedangkan selfie-nya beda tipis juga sih, 10 banding 12 megapiksel. Terus buat hasil foto dan videonya ada perbedaan tipis ya, tapi nggak signifikan. Overall bisa dibilang mirip. Di antaranya untuk foto, terutama buat ultra wide, kalau diperhatiin shadow atau area gelap di S23 lebih keangkat, jadi lebih jelas dibanding S24 FE. Habis itu untuk telefoto, ternyata S24 FE lebih ngezoom dibanding S23 untuk foto 3 kali. Kalau buat lensa utamanya, sejauh yang gue jepret sana-sini, ada sedikit beda warna, dimana S24 FE lebih warm. Kalau selfie, ada beda tipis aja di skin tone-nya, sama HDR-nya entah kenapa jarang aktif di S24 FE. Sisanya kebanyakan putih sih, sedangkan S23 cukup konsisten. Untuk video terlihat mirip di antara kedua HP ini, mau di lensa utama, terus pindah ke ultrawide, ataupun telefoto yang sama-sama bisa ngezoom mentok di 12 kali. Paling kalau udah berurusan sama skin tone, perlakuannya kayaknya agak beda. Kulit gue sedikit lebih cerah dan warnanya juga lebih keluar di S23. Terus ada satu kondisi juga di mana S23 jadi lebih oversaturated. Contohnya saat ketemu pohon hijau di belakang jadi nggak natural warnanya, masih lebih mending di S24 FE. Habis itu gimana dengan low light? Ya mirip-mirip aja sih kalau kalian lihat di sini untuk fotonya. Mau kamera belakang dari ultra wide, wide sampai telefoto. Selfie-nya juga sama. Paling untuk video gue ada ketemu sedikit perbedaan, dimana noise selfie di S23 ada sedikit berasa ya. Sedangkan kamera belakangnya untuk lensa wide mirip. Tapi pas pindah ke ultra wide cukup jomplang, di S24 FE soft banget kalau dibanding sama S23. Overall, menurut gue perbedaannya nggak terlalu jauh ya antara kedua HP ini. Kadang ada plus minusnya di beberapa kondisi untuk tiap-tiap HP. Nah, buat spek lainnya udah hampir kembar nih, yaitu HP ini udah HP 5G, support NFC, IP68, dual SIM yang sama-sama nggak bisa tambah memori. Habis itu versi USB-nya juga udah 3.2 Gen 1. Pengalaman pakai One UI-nya juga sama ya, terus ada Samsung DeX beserta fitur-fitur Galaxy AI yang lengkap banget. Cuman pas gua cek ada sedikit perbedaannya, yaitu di S23 itu nggak ada fitur foto ambience wallpaper. Jadi wallpaper lock screen kita bakal diubah sama AI mengikuti cuaca sama waktu dari lokasi kita. Misalnya foto bunga gua ini saat malam bakal jadi lebih gelap, saat pagi cerah, dan kalau hujan bakal ada air turun. Terus satu lagi gue cek ada Health Assist, yang mana gue inget fitur ini ada di Fold 6 yang sempat gue bikin shortnya kemarin. Intinya dia bakal kasih masukan dan panduan dari data Samsung Health kita. Yang ngebedain paling cuma dari sisi OS update sih, dimana S24 FE udah kedapatan 7 kali OS update dan 7 tahun security. Sementara S23 sisa 3 kali untuk OS update dan 4 tahun security. Haptic feedback? Gue berasa sedikit lebih kenceng dan empuk di S23 regular deh. Padahal secara settingan udah gue mentokin buat keduanya. Tapi nggak terlalu jauh beda juga. Buat speaker,
Oke, pertama buat harga, kedua HP ini hampir mirip ya. S23 regular itu pas gua cek ada di harga 9,8 juta untuk varian 256. Sedangkan S24 FE dengan varian yang sama ada di 10 juta. Atau mungkin bisa di bawah itu dikit. Dan kalau ditanya mending mana, hal pertama yang nggak bisa diganggu gugat adalah dari sisi ukuran. Kalian cari yang compact atau ukuran normal zaman now. Buat plus minusnya bisa balik lagi tonton bagian layar yang udah gue jelasin di sana. Dan kalau dari sana masih ragu, beberapa hal yang perlu kalian perhatiin, misalnya butuh performance yang lebih baik nggak di S24 FE. Terus buat ukuran bezelnya bakal bikin kalian komplain nggak tuh? Apalagi dagu di S24 FE lebih tebal. Sama terakhir yang cukup berasa beda, ada software update yang jauh lebih panjang di S24 FE. Karena mungkin loh ya, dengan dukungan software yang masih panjang, saat kalian jual lagi HP-nya, paling enggak jadi nilai tambah tersendiri ya, dibanding yang software update-nya udah nggak disupport atau tinggal 1-2 tahun lagi. Terus kalau nanya gua bakal pilih S24 FE sih. Walaupun secara desain mirip, tapi frame-nya gue lebih demen, yang flat, matte finish, dan lebih tumpul. Habis itu gimana juga layar gede lebih puas buat dipakai sih. Kalau buat bezel lama-lama udah biasa aja, atau bisa diakalin dengan pakai wallpaper gelap. Untuk performance lebih cepet dikit itu bonus aja buat gua. Oh ya, sama dukungan software update-nya tadi. Cuman dengan catatan kalau harganya mirip ya. Kalau selisih jauh, misalnya berapa ya? 1 juta mungkin? Gue bakal prefer S23 reguler.